Kalau gibahin orang bisa dikenain UU ITE. Kok bisa sih? Bisa dong. Mau tahu kenapa? Follow sama like dulu ya. Misalnya nih ya, kamu lagi ngomongin si A yang selebgram sama temenmu si B sama si C lewat telepon. Tapi ternyata diem-diem ada yang rekam dan rekamannya bocor. Kalian bertiga bisa loh dikenain sanksi atau bahkan masuk penjara. Tapi beda cerita sih kalau si A itu gak nuntut kalian. Tapi tetap ngeri gak sih? Terus gimana biar kita aman dan selalu waspada sama peraturan yang ada? Yuk kita kenalan dulu sama UU ITE. UU ITE tuh apa sih? UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah payung hukum untuk aktivitas di dunia digital yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di ranah siber. Tahu sendiri kan, sekarang internet makin serem, kayak isinya kebanyakan orang-orang jahat gitu, walaupun ya pasti banyak juga sih orang-orang baik dan hal positifnya. Tapi ngerasa gak sih akhir-akhir ini tuh kayak penipuan, perdagangan gelap, pemalsuan, bahkan kayak perusakan moral bangsa melalui situs-situs tertentu tuh semakin marak. Nah, makanya Indonesia melihat potensi dampak buruk ini dan merasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan dunia maya, seperti halnya negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, inilah alasan mengapa UU ITE hadir. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus didasarkan pada asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tadi itu kan kita udah bahas tentang apa itu UU ITE dan latar belakangnya. Jadi penasaran gak sih manfaat dari UU ITE itu apa aja? Itu banyak dong manfaat dari UU ITE. UU ITE ini menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. UU ITE juga bermanfaat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Dengan adanya UU ITE, transaksi dan sistem elektronik mendapatkan perlindungan hukum. Masyarakat juga didorong untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital, memanfaatkan internet untuk kemajuan bangsa dengan konten sehat, dan pariwisata Indonesia melalui ICT atau Information and Communication of Technology. Ya, kalau di bahasa Indonesia sih artinya jadi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi kayak trafik internet Indonesia tuh bener-bener dimanfaatin untuk kemajuan bangsa. Masyarakat harus bisa memaksimalkan potensi akses internet Indonesia dengan adanya konten sehat dan sesuai konteks budaya Indonesia. Selain itu, dengan adanya UU ITE, produk ekspor Indonesia diharapkan dapat diterima tepat waktu sama dengan produk negara kompetisi. Jadi, masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensi kreatif bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain. Semangat deh WNI, ekspektasi pemerintah banyak nih buat kalian. Nah, terus apa sih peraturan yang ada di dalam UU ITE? Jelas ada banyak dong yang dibahas dalam UU ITE. Mulai dari hoax, pencemaran nama baik, sampai ke judi online. Ayo, kalian gak ada yang suka begitu kan? Yuk, kita bahas secara garis besarnya ada apa aja sih yang diatur dalam UU ITE. Yang pertama, ada pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ini diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Artinya, dokumen digital ini memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, yaitu tanda tangan elektronik yang diatur dalam pasal 11 UU ITE. Pasal ini memungkinkan validasi transaksi dan dokumen secara digital. Selanjutnya, ada penyelenggara sertifikasi elektronik atau Certification Authority yang dijelaskan dalam pasal 13 dan pasal 14 UU ITE. Pasal ini penting loh untuk keamanan dan kepercayaan dalam transaksi online. Yang terakhir, yaitu penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE yang diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Pasal-pasal yang tadi disebutkan tuh merupakan pasal-pasal yang penting dalam UU ITE. Ya, semua pasal sih penting ya sebenarnya. Apalagi kita belum nyebutin tentang pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Nah, ngomong-ngomong soal itu, UU ITE juga mengatur berbagai perbuatan yang dilarang loh. Beberapa di antaranya ada peraturan tentang konten ilegal,
seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan yang diatur dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UIT. Lalu ada akses ilegal dalam pasal 30 dan intersepsi ilegal dalam pasal 31. Selain itu, gangguan terhadap data atau data interference juga diatur loh dalam UIT, spesifiknya dalam pasal 32. Terdapat pula gangguan terhadap sistem atau sistem interference yang diatur dalam pasal 33 UIT. Namanya emang mirip ya sama yang gangguan data tadi, tapi mereka beda loh. Yang satu sistem, yang satu data. Lalu yang terakhir yaitu pasal 34 UIT yang membahas tentang penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse of device. Nah, kalian pasti jadi udah familiar kan sama UIT berkat aku? Tapi masih ada loh, UIT nggak cuma membahas tentang perbuatan yang dilarang aja, tapi juga ada transaksi elektronik. Ya, namanya aja Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yuk, kita pahami lebih dalam apa itu transaksi elektronik. Transaksi elektronik tuh pada dasarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik. Jadi kayak memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi gitu loh. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini mencakup dua aktivitas utama, yaitu yang pertama, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronis. Yang kedua, ada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini tuh bersifat terbuka, baik dalam lingkup publik maupun private. Jadi, perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka e-government berupa penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Gimana? Sekarang udah jadi paham betul kan tentang UIT? Nah, karena sekarang udah menguasai penuh tentang UIT, jangan lupa untuk jaga sikap dan tutur kata kalian di media maya ya. Terima kasih sudah menonton videoku. Semoga bermanfaat.